Alkilnya adalah yang menempel ke U, ya. Berarti sisanya kemari adalah alkanwatnya. Berarti kita nomorilah dulu alkanwatnya 1 sampai 3. Berarti propanoat. Nah, berarti nama senyawa ini adalah etil propanoat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini mau kita bahas adalah materi kelas 12, yaitu lanjutan dari gugus fungsi senyawa karbon dan juga tata namanya. Pada video pembelajaran sebelumnya saya telah menjelaskan tata nama dari gugus fungsi alkanal dan alkanon. Jadi bagi yang belum menonton, silakan tonton di video Pak Bos Channel. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tata nama dari gugus fungsi asam karboksilat dan alkil alkanoat. Jadi ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tata nama asam alkanoat atau nama lain asam karboksilat. Asam alkanoat adalah senyawa karbon turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi garis COOH atau kita baca COOH. Di sini saya tampilkan beberapa senyawa asam alkanoat. Kalau gugus fungsinya tadi COOH. Jadi untuk yang paling sederhana, di ujung dari garis ini bisa terikat H hidrogen. Maka jumlah dari karbon pada senyawa ini hanya 1. Jadi kalau turunan alkana 1 itu metana, maka dalam alkanoat disebut menjadi asam metanoat. Kita selalu bubuhi kata asam di depan, baru urutan dari alkana diakhiri dengan wat, maka seperti metana menjadi metanoat. Contoh kedua, ini gugus fungsinya COOH, maka yang menempel ke garis ini bisa R. R itu alkil. Alkil yang paling sederhana itu adalah metil, seperti ini CH3. Maka jumlah C dalam senyawa ini sekarang jadi 2. Maka jika 1 tadi asam metanoat, maka jika C-nya 2 adalah asam etanoat. Contoh ketiga, jika yang menempel pada gugus fungsi ini atau pada C ini adalah etil atau CH2CH3, maka jumlah C pada senyawa ini ada 3. Maka namanya jadi apa? Ya tentunya adalah asam propanoat. Dan selanjutnya, kalau dia nanti 4 seperti ini C-nya, kalau menempel di sini propil berarti C-nya jadi 4, maka namanya adalah asam butanoat, dan seterusnya ada asam pentanoat, heksanoat, dan lain-lain. Bagaimana cara penamaannya akan saya jelaskan di contoh soal berikut ini. Contoh soal, tuliskan nama senyawa karbon berikut. Jika seperti ini dia, maka nanti yang pertama kita harus buat dulu nomor untuk karbon, mencari rantai utama atau rantai terpanjangnya, mulai dari karbon yang terikat dengan U. Maka kita nomorilah dari sini ke kiri 1, 2, 3. Sehingga yang tidak dapat nomor kita sebut dengan cabang. Karena C-nya 1 di dalam cabang ini disebut dengan metil. Maka penamaannya adalah kita tuliskan nanti terlebih dahulu nama cabang di depan, yaitu metil, dan nomornya berarti 2 metil. Kemudian karena yang terpanjangnya 3, berarti dia propanoat, maka namanya adalah bubuhilah di depan asam, maka namanya adalah asam 2 metil karena metilnya di nomor 2. Asam 2 metil propanoat karena jumlah C di rantai utamanya ada 3. Untuk contoh kedua, sama halnya dengan nomor 1 tadi, kita buatlah nomor mulai dari C yang menempel O ke kiri, maka rantai terpanjangnya 4. Sekarang
cabangnya terdapat di nomor 3, tetapi dalam hal ini adalah turunan dari haloalkana ya, turunan dari golongan 7 yang kita awali dengan nama nanti ya. Ada fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Dalam hal ini adalah Cl, yaitu kloro. Maka seperti penamaan pada cabang tadi, kita tuliskan nanti kloronya di depan. Tentunya didahului dulu dengan kata asam, kemudian ikuti nomor, baru ikuti kloronya, akhirlah dengan nama utamanya. Jadi nama senyawa ini adalah asam 3 kloro. Asam 3 kloro butanwat. Kenapa butanwat? Karena rantai terpanjangnya 4. Contoh ketiga, kita nomori tadi dari C yang menempel O, berarti ada 5. Dalam hal ini kita buat bervariasi, selain dari cabang metil, juga ada cabang di sini NH2 ya. Nah, jadi tadi ada cabang dari halida, ada kloro ya, ada sekarang NH2. Kemudian bagaimana cara membuat penamaannya, nanti akan kita urutkan sesuai dengan abjadnya. NH2 itu kita tulis sebagai nama dari NH2 itu adalah amino. Amino berarti A, sedangkan CH3 itu adalah metil, berarti A baru M. Jadi nanti penulisan amino di depan baru diikuti dengan metil. Nah, jadi nama senyawa ini sama dengan pertama tadi, awali dengan kata asam, terus ikuti dengan amino, di mana nomor amino terdapat di nomor 2, maka 2 amino. Sedangkan metil terdapat di nomor 4, berarti 4 metil. Dan rantai utamanya terpanjangnya 5. Maka nama senyawa ini asam 2 amino 2 metil pentanoat. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh yang bervariasi juga ya. Kita nomori dari C yang mengikat O sampai ke ujung jumlahnya 5. Dan sekarang ya, yang tidak dapat nomor itu gugus ini apa ini? Hidrokso ya, OH hidrokso, ini metil. Metilnya ada 2, berarti nanti dimetil. Kemudian di sini hidrokso. Nah, jadi kalau ditulis di depan pasti duluan H baru M, hidrokso. Berarti sekarang namanya ya, kita lihat dulu ini cabang-cabangnya ini. Ini 2 CH3 berarti dimetil ya. Nah, kita lihat asam 4 hidrokso karena hidroksonya di nomor 4. Kemudian 22 dimetil karena metilnya ada 2 dan nomornya sama di nomor 2, maka 22. Jadi nama senyawa ini adalah asam 4 hidrokso 22 dimetil pentanoat. Pentanoat karena terpanjangnya 5. Demikianlah tata nama dari senyawa asam alkanoat. Selanjutnya tata nama alkil alkanoat. Alkil alkanoat adalah senyawa karbon turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi garis COOR atau kita baca dengan coor. Jadi bedanya dengan yang keenam tadi, yaitu asam alkanoat, adalah di R-nya ini. Tadi di asam alkanoat ini adalah unsur H. Sekarang R itu adalah alkil. Berarti di sini nanti minimal dia 1C CH3, jadi bukan lagi H. Bisa CH3, bisa etil atau C2, H5. Dan di sini saya tampilkan dulu beberapa senyawa alkanoat. Jadi yang pertama adalah kita tuliskan dulu. Nah, ini gugus fungsi ya COO. Maka tentunya nanti di sini dengan di sini ya. Kalau di kanan ini udah pasti R, udah pasti alkil, bisa metil etil. Tapi kalau di kiri boleh H seperti ini ya. Kita lihat seperti ini. Nah, maka apa namanya? Nah, nanti di sini akan kita bedakan ada alkil, ada alkanoat. Jadi alkil itu nanti adalah yang ini ya,
gugus yang menempel ke O ini, misalnya CH3 inilah alkilnya, sedangkan alkanwatnya adalah mulai dari C ini ke kiri. Kalau hanya satu C-nya berarti dari metana menjadi metanwat. Alkilnya ini adalah metil. Jadi namanya apa? Ya namanya adalah metil metanwat. Metil berarti CH3, metanwat di sini C-nya 1. Nah, kita lihat contoh kedua. Seperti ini, coba apa yang menempel di kiri? Masih CH3 berarti metil. Sama dengan di atas metil. Di sini apa yang menempel? CH3 berarti C-nya jadi 2. Kalau 1 tadi metanwat, kalau 2 etanwat. Berarti namanya ini adalah metil etanwat. Gampang ya? Kemudian coba kita tambah. Di sini C-nya jadi 2. Tadi CH3, sekarang C2H5 atau CH2 CH3. Ini tadi sebagai alkilnya. Berarti kita tuliskanlah ini etil. Kemudian yang di kiri cuma 1 tambah C-nya. Berarti C-nya ini di sini ada 2. Jadi alkilnya etil, alkanwatnya dari 2 berarti etanwat. Maka nama senyawa ini etil etanwat. Kemudian kita lihat gugus fungsinya nih ya. Yang menempel ke O sekarang apa? 1. Berarti metil. Yang menempel ke sini apa? 2. Berarti jadi 3. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya sama jumlah C-nya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi ya posisi dari ini ya, kita lihat posisinya. Kalau yang di atas ini di kirinya, di kiri dari C ini C-nya 1. Tapi kalau di bawah di kirinya C-nya 2. Kalau kita lihat ini posisi O, di kanannya ada 2C, tapi O ini 1 ya. Jadi bagaimana penamaannya? Alkilnya adalah CH3 metil, sedangkan ini alkanwatnya ada 3, berarti pro ya, dari propana menjadi propanwat. Berarti namanya metil propanwat. Demikian cara ya melihat bagaimana penamaan dari alkil alkanwat. Baik, kita berlatih pada contoh soal berikut. Tuliskan nama senyawa karbon berikut. Jadi coba di mana tadi alkilnya? Alkilnya adalah yang menempel ke O, ya. Berarti sisanya kemari adalah alkanwatnya. Berarti kita nomorilah dulu alkanwatnya 1 sampai 3. Berarti propanwat. Berarti nama senyawa ini adalah etil propanwal. Ini dia etilnya CH2 CH3, ini dia alkanwatnya, jadi etil propanwat ya. Oke, bagaimana nomor 2? Berarti inilah sebagai alkilnya, karena C cuma 1 berarti dia metil. Kita nomori ini berarti ada 4, berarti butanwat jadi nama senyawa. Ini adalah metil butanwat. Baiklah, sampai sekianlah penjelasan kita tentang gugus fungsi dan tata nama senyawa karbon. Mulai dari haloalkana, dilanjutkan kemarin ke alkil alkohol atau alkanol, dan juga alkoksi alkana atau eter. Kemarin kita lanjutkan dengan alkanal atau aldehid dan alkanon atau keton. Hari ini kita telah membahas asam alkanwat atau asam karboksilat dan juga alkil alkanwat. Baiklah, ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.